Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bercerita tentang hantu Cerangkong. Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di lembah yang dipenuhi pepohonan rimbun, hidup sebuah legenda yang hampir terlupakan. Sebuah kisah yang hanya diceritakan dalam bisik-bisik oleh para tetua di desa. Mereka menyebutnya hantu Cerangkong. Sosok mengerikan yang bangkit dari kuburan di malam-malam tertentu, ketika angin malam mulai berhembus dingin dan daun-daun kering berjatuhan. Cerangkong bukanlah hantu biasa. Dia adalah kerangka hidup, arwah penasaran yang terperangkap dalam tubuh tulang belulang. Konon, dia adalah tabib yang dihukum secara tidak adil berabad-abad yang lalu. Dan kini, kutukan dendamnya melintasi waktu. Desa ini memiliki ritual khusus, sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Warga desa selalu menutup jendela rapat-rapat, membakar dupa di depan pintu, dan tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Anak-anak tidak bermain di luar, anjing-anjing menggonggong tanpa sebab, dan langit malam dipenuhi dengan awan tebal yang menutupi bulan. Udara terasa semakin dingin, seperti diselimuti kabut yang tak terlihat. Namun, di balik segala kesunyian dan ketakutan itu, ada satu orang yang tidak percaya. Seorang pemuda bernama Darto. Bagi Darto, cerita-cerita mistis yang diceritakan oleh orang tua hanyalah dongeng belaka. Sekedar cerita rakyat untuk menakut-nakuti anak-anak agar patuh. Dia tidak percaya bahwa di dunia modern sekarang ini, hantu-hantu seperti Cerangkong masih ada. Suatu malam, dengan penuh keyakinan dan rasa ingin tahu, Darto memutuskan untuk membuktikan bahwa legenda itu salah. Dia pergi ke kuburan tua, tempat di mana hantu Cerangkong diyakini bangkit dari kematian. Saat malam semakin larut, Darto berangkat. Udara malam terasa menusuk kulitnya, tapi dia mengabaikannya. Langkah kakinya terdengar jelas di jalan setapak yang sunyi. Di sekelilingnya hanya ada pohon-pohon tua yang tinggi menjulang. Ranting-rantingnya menari mengikuti angin malam. Darto terus berjalan, semakin dekat ke kuburan tua yang letaknya di pinggir hutan desa. Semakin dekat, dia mulai merasakan hawa aneh yang menggelitik tengkuknya. Meskipun dia berusaha menepis rasa takut, dadanya mulai terasa berat dan langkah kakinya melambat. Di depannya, kuburan tua itu berdiri dengan sunyi dan sepi. Di tengah perkuburan yang tak terawat itu, ada satu makam yang berbeda. Pusara itu lebih besar dari yang lain, dengan sebatang kayu tua yang ditancapkan di atasnya sebagai petanda. Itu adalah kuburan si tabib, orang yang dikutuk menjadi Cerangkong, sosok yang menakutkan warga desa selama berabad-abad. Darto menatap makam itu dengan mata menyipit, mencoba melihat lebih jelas di balik kabut tipis yang mulai turun. Dia merasakan angin semakin dingin, seolah-olah malam itu sedang mengawasinya. "Oh, ini hanya kuburan biasa," gumamnya dalam hati. Dengan sikap menantang, dia mendekati makam itu dan tanpa ragu-ragu menendang kayu penanda yang sudah rapuh. Kayu itu jatuh dengan suara keras, menghantam tanah dan menggetarkan udara di sekitarnya. Sejak detik itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanah di sekitar pusara mulai bergerak. Guncangan kecil, namun cukup untuk membuat Darto terdiam membeku. Suara aneh mulai terdengar. Suara yang tak pernah dia dengar sebelumnya. Suara-suara tulang yang saling bergesekan datang dari dalam tanah yang terbelah. Dari dalam tanah,
perlahan-lahan sesuatu mulai muncul. Sosok itu berdiri kaku. Tubuhnya terdiri dari tulang-tulang yang bersih tanpa sepotong daging pun. Matanya kosong, hanya lubang gelap yang menatap lurus ke arah Darto. Hantu Jerangkong telah bangkit. Jerangkong berdiri tegap. Suaranya seperti rantai besi yang digiret di atas batu. Tulang-tulangnya bergerak dengan suara mengerikan. Dan meski tanpa wajah, tatapannya memancarkan kebencian yang mendalam. Darto mencoba bergerak, tapi tubuhnya seolah terpaku di tempat. Dia ingin berlari, tapi kakinya tak mampu digerakkan. Jerangkong perlahan mendekatinya. Langkahnya berat namun pasti. Setiap langkah membuat tanah di sekitar bergetar, dan udara di sekitarnya semakin dingin hingga menusuk ke tulang. Jerangkong mengeluarkan tangannya yang hanya tersisa tulang. Jari-jarinya panjang dan keriput, mencengkeram udara dengan kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh makhluk tanpa daging. Lalu, dengan kecepatan yang tak terduga, tangan itu mencengkeram bahu Darto. Suaranya bergema di malam yang sunyi, seperti suara besi yang retak. Darto berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Hantu Jerangkong semakin mendekatkan wajahnya yang berongga ke wajah Darto, seakan mencium ketakutannya. Dingin yang mematikan mengalir dari tangan kerangka itu ke tubuh Darto, membuat keringat dingin mengalir di punggungnya. Saat itu, Darto tahu bahwa legenda ini nyata. Hantu Jerangkong bukanlah cerita omong kosong belaka. Dia adalah kutukan hidup yang datang untuk menuntut balas dendam dari siapapun yang berani mengganggu kedamaiannya. Darto menjerit sekali lagi. Kali ini suaranya terdengar jauh ke dalam malam. Tetapi sudah terlambat. Jerangkong telah menangkapnya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan kuburan tua itu terbuka, dan di sebelahnya ada sepasang jejak kaki yang berakhir tiba-tiba. Sepasang sepatu Darto yang tertinggal menjadi saksi bisu bahwa hantu Jerangkong tidak pernah puas. Dia akan terus berkeliaran, mencari korban berikutnya, siapapun yang berani menentang kutukannya. Dan di malam-malam ketika angin berhembus kencang dan langit menjadi gelap, desahan tulang-tulang Jerangkong bisa terdengar di antara pepohonan, mengingatkan siapapun yang mendengarnya bahwa kutukan belum selesai.